Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, kali ini kita akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk memenuhi tugas dari ilmu kesehatan masyarakat. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Imanuddin Ilmi, dengan NIM 1871020176, dan teman saya Nur Hikmah 1871020168. Terus ada teman saya juga Nislina Salsabila dengan NIM 1871020171, dan yang terakhir ada Fitri Kurniasa Putri dengan NIM 1871019294. Kami berempat berasal dari kelas Farmasi C, Prodi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas. Puskesmas itu sendiri adalah unit pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja unit pelaksana teknis. Jadi di Puskesmas di sini yaitu dia menjalankan pembangunan kesehatan yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi Dinas Kabupaten ini menaungi beberapa Puskesmas. Terus ada tugas Puskesmas. Tugas Puskesmas apa saja? Menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Menyelenggarakan kesehatan itu seperti yang pertama, melaksanakan penyuluhan. Jadi Puskesmas bertugas untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Misalkan penyuluhan tentang 3M, yaitu untuk mewaspadai demam berdarah. Dan masih banyak lagi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, seperti penyuluhan tentang ASI, tentang malaria, tentang diabetes mellitus, tapi ini sangat jarang ya. Terus tentang penyakit muntaber, itu mungkin sering. Terus yang kedua, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya secara terpadu dan terkoordinasi. Jadi contohnya seperti ini. Bila di suatu wilayah kerjanya ada orang yang positif corona atau ada yang positif COVID-19 pada masa seperti ini, maka sudah tugas Puskesmas untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Jadi tugas Puskesmas itu dia men-tracing, terus dia melakukan swab, terus melakukan isolasi terhadap pasien. Dan selain itu juga, misalkan di suatu daerah ada penyakit malaria atau demam berdarah, maka tugas Puskesmas itu melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus-kasus penyakit tersebut. Seperti itulah tugas dari Puskesmas. Puskesmas telah menjadi tonggak periode sejarah Dinas Kesehatan di kabupaten di Indonesia. Konsep Puskesmas sendiri sebenarnya diterapkan pada Indonesia itu pada tahun 1969. Sebelum konsep Puskesmas diterapkan, jadi sebelum tahun 1969, di Indonesia ini dibangun balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Tetapi pada tahun 1969, balai pengobatan dan balai kesehatan ibu dan anak ini mulai diubah konsepnya menjadi konsep Puskesmas. Unit Puskesmas ini berdiri sendiri, tidak saling berhubung
berhubungan dan langsung melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan. Umumnya unit tersebut dipimpin oleh seorang menteri atau perawat senior yang pendidikannya bisa pembantu perawat atau perawat. Tetapi kebanyakan zaman sekarang puskesmas itu dipimpin oleh dokter umum yang senior di puskesmas, dan itu langsung ditunjuk oleh kepala dinas kabupaten. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahun 1969, dibangun puskesmas di beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang dokter wilayah atau Dokwil yang membawahi beberapa kecamatan. Sedang di tingkat kabupaten ada dokter kabupaten atau Dukabu yang membawahi Dokwil. Kemudian pelayanan kesehatan oleh puskesmas tersebut menyeluruh secara komprehensif meliputi pelayanan pengobatan, pencegahan, peningkatan kesehatan, serta pemulihan kesehatan. Visi puskesmas yaitu pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kesehatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Indikator kecamatan sehat yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, kemudian cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, lalu derajat kesehatan penduduk kecamatan. Tujuan yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Baik, selanjutnya organisasi. Organisasi dipimpin oleh kepala puskesmas, seseorang di bidang kesehatan yang berkurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada kepala puskesmas, kedua ada unit tata usaha, ketiga ada unit pelaksana teknis fungsional, dan yang keempat ada jaringan pelayanan puskesmas. Adapun upaya puskesmas. Yang pertama, upaya kesehatan lingkungan. Yang kedua, upaya perbaikan gizi. Yang ketiga, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Yang keempat, upaya kesehatan ibu, anak, dan KB. Yang kelima, upaya pengobatan dasar. Yang keenam, upaya promosi kesehatan. Selanjutnya ada upaya puskesmas. Yang pertama, dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan puskesmas. Kemudian, bila ada masalah kesehatan, tetapi puskesmas tidak mampu untuk menanganinya, pelaksanaan dilakukan oleh Dinkes kabupaten atau kota. Lalu, upaya lab medis dan kesehatan masyarakat dan puskesmas serta pencatatan pelaporan merupakan kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan. Ajas penyelenggaraan puskesmas. 1. Ajas pertanggungjawaban wilayah. 2. Ajas pemberdayaan masyarakat. 3. Ajas keterpaduan yang terdiri dari lintas program dan lintas sektoral. Yang keempat, ada ajas rujukan, yaitu ada rujukan medis dan rujukan kesehatan masyarakat. Prinsip manajemen puskesmas. Ada perencanaan, pengaturan, dan yang terakhir penilaian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami. Dan apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Kami tutup kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.